Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pengantar dari mata kuliah fikih jinayah atau juga dikenal dengan hukum pidana Islam. Di sini pertama sekali kita akan melihat pengertian dari fikih. Secara bahasa, fikih berarti pemahaman, sedangkan secara terminologi atau istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan perbuatan seorang hamba, yang mana hukum itu digali dari dalil-dalil yang terperinci yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan jinayah, ia meliputi seluruh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Apabila larangan-larangan tersebut disertai dengan hukuman atau had dari Allah, maka jinayah itu masuk dalam kategori dari jarimah. Maka di sini kita lihat pengertian fikih jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindakan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf, di mana ketentuan hukum itu merupakan hasil dari pemahaman ulama atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita lihat ada 3 unsur dari jinayah. Yang pertama unsur formal, kedua unsur moral, yang ketiga unsur material. Ketiga-tiganya harus ada di dalam sebuah perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan yang dinamakan sebagai jinayah. Apabila salah satu unsur ini tidak ada, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai jinayah. Kemudian kita lihat klasifikasi jarimah. Dalam Islam jarimah ada 3, yang pertama jarimah hudud, yang kedua jarimah qisas dan diyat, yang ketiga jarimah ta'zir. Untuk klasifikasi pertama dan kedua itu didasarkan kepada nas, sedangkan yang jarimah ta'zir itu diberikan kebebasan pada pemerintah atau hakim untuk berijtihad di dalamnya. Selanjutnya di sini kita lihat jenis-jenis tindak pidana yang dikenakan jarimah hudud. Ada 7 jenis tindak pidananya. Yang pertama zina, kedua menuduh orang berzina, yang ketiga minum minuman keras, yang keempat pencurian, yang kelima perampokan, yang keenam pemberontakan, yang ketujuh murtad. Dari 7 jenis perbuatan ini atau tindak pidana ini semuanya ada nas atau dalil yang menentukan atau menetapkan bentuk-bentuk hukumannya. Lalu tindak pidana yang dikenakan jarimah qisas dan diyat. Ada 5 jenis. Yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan semi sengaja, yang ketiga pembunuhan tersalah, yang keempat penganiayaan sengaja, yang kelima penganiayaan tersalah. Kelima-lima ini ada dasar atau dalil juga dari Al-Quran dan hadis, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan materi. Selanjutnya kategori dari jarimah ta'zir. Yang pertama hudud atau qisas yang syubhat, iaitu dia perbuatan yang termasuk dalam kategori hudud atau qisas tapi tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang selanjutnya adalah jarimah yang tidak ada sanksi dalam nas. Contoh misalnya perbuatan ikhtilat, nas hanya memberikan sanksi kepada perbuatan zina tapi tidak pada perbuatan yang bersifatnya khalwat yang tidak sampai kepada zina. Yang ketiga adalah jarimah yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh misalnya hukuman mati bagi pengedar narkoba, itu juga masuk ke dalam ranah ta'zir. Yang terakhir adalah ruang lingkup pembahasan fikih jinayah. Di sini ada 6 poin penting. Yang pertama konsep hukum pidana Islam. Yang selanjutnya adalah tindak pidana atau jarimah yang termasuk dari ketiga klasifikasi tadi. Yang kemudian selanjutnya adalah pembuktian atau macam-macam alat bukti dalam Islam. Selanjutnya ada pertanggungjawaban pidana, kemudian bagaimana konsep hukuman atau uqubat dalam Islam. Yang terakhir kita akan bicarakan hukum pidana Islam di Indonesia. Ini akan kita jabarkan secara lebih luas dalam 14 pertemuan yang akan datang. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk pengantar fikih jinayah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut diskusi di kolom @link. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.